Siapapun dia tidak menikmati proses, tidak belajar dengan baik gitu. Akhirnya ya outputnya begitu gitu. Ya kadang-kadang cuma bandnya baru rekaman album bubar gitu ya. Ya bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Ya banyak faktor kan, tapi prinsipnya hasil itu tidak ngebohongin proses. Tidak akan menipu ya. Ya, tidak akan bohongin proses gitu. Pada saat dia ada, maksudnya lu Inggris nih, tadi kan ngomong Inggris terus kan, ya kan? Band Inggris apa yang lu suka misalnya? Yang benar lu suka? Apa ya, Muse kali ya, Muse. Muse, ya. Lu ngulik nggak si Muse sendiri? Maksudnya dia di luar lagu gua, dia ngulik lagu gua. Oh, kalau itu pasti kan? Pasti ya. Studio ini. Iya, gua ngulik. Ya kan? Ini alamatnya kasih lengkap dong. Studio ini masuk keluar tuh editor di tuh. Sinar ada nih. Ntar jangan lupa sini ya. Jalan-jalan gitu ya. Apa ada lampunya ya? Gini-gini ya. Gini dikit. Muse gila tuh. Maksudnya si 3 personilnya kalau nggak salah baca nih gue. Soalnya waktu itu pos kota gue baca. Bisa baca? Enggak, pos kota gue bacanya. Bisa baca, tapi bisa baca ya? Bisa. Bisa ya? Batin lu gue bisa baca. Iya. Lo lihat aja kucing lo mangap kan? Iya. Tuh, kan? Tadi mingkem gue lihat. Tadi mingkem. Pas gue ngomong gini, set mangap dia. Harusnya gue sama ya. Tadi gue baju kucing lo. Ada seriusan? Serius, boleh cek lo. Siap, ntar gue cek ya. Kucing. Tapi enggak, kucingnya gue tempel di sini. Kucing tempel. Kucing ketempelan lah. Kucing tempel. Ya pokoknya Muse. Muse tadi ya, Muse. Siapin baterai 2 jam. Muse pokoknya intinya sama. Muse juga band mateng nih. Tetap istilah, kita belum putusin nih. Siap. Band mateng ngelewatin proses, apalagi kalau bicara negara-negara maju nih, bukan luar negeri ya. Negara maju aja. Biasanya persaingannya akan lebih keras nih, akan lebih ketat nih. Ya kan? Kayak BH siapa tuh ketat kan? Biasa gitu ya kan? Gitu. Kok jadi gitu sih? Nggak, gue khawatir main di rumah soalnya. Ini ntar dikat dulu. Ya nggak apa-apa kan kita. Kan bercanda. Kan laki kan? Iya, laki. Normal dong. Tapi istri gue kan cewek. Sama, bini gue juga cewek. Mas bini gue. Ini ya kan? Iya. Nggak sedotan. Nggak ada itu. Minum aja, Mas. Nggak, gue masih itu aja. ya? Kan gue konsisten orang. Iya, tadi Muse ya. Ya, intinya ya pada saat lo mendengarkan hasil rekamannya dia, performnya dia baik langsung maupun tidak langsung, Andre. Tidak langsung? Iya, nggak langsung kayak DVD gitu kan. Sebelum nonton musik, DVD bokep dulu lo tonton gitu kan. DVD nih. DVD ya? Kalau sekarang kan gampang kan. Tapi biasanya di Melawai itu udah DVD tapi masih kayak VCD. Oh gitu? Iya. Ini melebar nih. Lu pernah kata lu. Melebar nih obrolan nih. Kerucutin lagi. Balik ke Muse ya. Iya, ke Muse. Set sadar gue. Ya mereka emang band mateng, maksudnya berproses terus. Yang gue tahu sih emang nggak cepet proses sampai dia bisa benar-benar punya karya dan terus dirilis secara global gitu ke seluruh dunia. Sempat ganti nama band juga kalau nggak salah deh ya. Iya. Dari apa, dan lu kan fansnya Rock Baby Doll kalau nggak salah. Rock Baby Doll ya. Iya, maksudnya Rocket Baby Doll tuh sebelumnya ada lagi tuh. Baby Doll doang, nggak pakai roket. Baju dong Baby Doll. Baju ya? Baju ya? Nama jenis baju. Enggak, kita nggak ada yang tahu nih, sepakat. Lu menghasut tim gua lo kayak lo. Kan udah gue bayar. Oh iya, Gila kan ya, kita kasih gocap-gocap. Nah terus kalau dari Mas sendiri ngelihat yang kayak begitu gimana sih harusnya gitu? Penderitaan gua gitu ngelihat rekaman kacau tapi pengennya bagus. Tapi ya maksudnya kan kalau di sini kalau kita bicara dalam video di konten ini ya pesan yang mau kita sampaikan kan sebenarnya yang tadi gue bilang itu salah satunya kan lu nikmatin lah prosesnya. Kalau memang lu cita-citanya pengen jadi musisi, ya udah lu tekun di situ. Maksudnya istiqomah di situ. Lu pernah denger ya? Lu nggak usah nonton videonya deh. Lu merem lu denger aja gitu. Please. Terus lu ulang-ulang bagian itu. Iya. Istiqomah. Iya. Poinnya kan ya, yang akhirnya bisa gue sampaikan gitu adalah ya pada saat memang lu memilih musik mau jadi apa namanya mata pencarian lu atau hidup lu pengen di musik gitu, ya lu emang harus ngelewatin proses. Dan lu harus menikmati proses itu. Kalau gue sih menikmati pastinya. Nah terus gimana dengan fenomena teman-teman yang main jalan pintas nih, pengen cepet aja. Nah, itu gue sih nggak masalah, maksudnya lo pun juga nggak masalah selagi begitu dia habis rekaman dia bayar.
Iya, tapi kadang-kadang sedih aja gitu. Ya, batin lu kan yang Iya. tersiksa kan. Kalau gitu pas dia lagi rekaman, gua aja yang ngoperate gimana? Lu kan enak kan? Dia mau ngerebut semuanya. Harus semuanya deh. Ya, mau gimana Pak? Maksudnya di apa ya? Bukan hanya di musik sih, di olahraga, di bidang lainnya lah. Pasti ada yang berkele lah. Ada yang mereka. Ya pasti Nah, lah. kalau itu kan kalau masalah seputar si label digitalnya kan. Nah, tapi ada istilah Wah, nih, keren di label konvensional. Sapi perah. Oke. Ngomong siapa tadi? Sapi perah tuh istilah kata artis yang bikin bendera tuh label berkibar diasup terus. Bahkan gua ada sempat juga sering latihan di sini salah satu gua bilang artis juga lah ya. Nama depannya Ucok, belakangnya Baba. Dia kalau nggak salah dia di label Naga Laut kalau nggak salah tuh. Dia pernah curhat. Kalau gue sempat tanya sih, Bang, kok lu nggak rilis album sih? Tapi lagu lu udah banyak. Dia bilang belum boleh sama si labelnya karena masih ngantri. Ya, ada slotnya. Ada slotnya. Istilah kata kan. Tapi kalau off air dia terus diundang di ulang tahun ini datang. Ya. Istilah kata kok berbeda sama artis lain yang kayak berkibar. Apa nunggu kibarannya turun dulu baru dia nusuk? Atau nggak bisa berkibar bareng kah gitu? Ya kalau gue sih ngelihatnya kalau kayak maksudnya momen fenomena kayak gitu tetap maksudnya gini. Dudukannya memang nggak boleh ada justifikasi atau ngejudge sesuatu gitu. Jadi sebenarnya kan di semua lini pasti ada sisi baik dan buruknya gitu. Dan buat teman-teman lah yang memang mungkin kayak misalnya kenapa gue waktu itu harus masuk major label? Karena posisi gue pada saat itu, di umur itu, di tahun itu, gue nggak punya uang banyak. Atau gue nggak punya energi yang besar untuk bisa mandiri. Gue sama band gue udahlah gitu. Terus apalagi tiba-tiba misalnya bandnya bubar. Terus gue mau nyari temen ngeband lagi gitu kan. Dalam proses itu gue cuman punya harta ya lagu gitu. Dan di era itu gitu, indie udah ada. Udah sangat jalan gitu. Tapi kondisinya kan berbeda kan gitu. Kondisinya pada yang gue alami gitu kan. Jadi gue berharap ya udahlah gitu. Gue menawarkan lagu ini ke major label, terus diterima misalnya gitu. Dan waktu itu diterima gitu. Tapi sebelum akhirnya jadi soloist lah gitu. Sebagai penyanyi solo itu sebelumnya kan emang ngeband juga gue gitu. Ada beberapa proses yang apa nama bandnya? Ada banyak waktu itu. Banyak. Ada pernah tahu nama band banyak? Apa sih? Beda. Iya, bandnya banyak namanya. Nama banyak kan? Banyak band. Banyak band. Waktu itu rilisnya bareng sama Ada Band. Jadi ada banyak band. Ada banyak band. Gitu dah. Udah paham tuh sekarang ya? Udah paham kan dia nggak waras kan? Iya. Itulah keren. Itu nama tengah gue tadinya sebelum sombong. Waras. Sandy nggak waras karakter. Pada saat si artis misalnya atau si musisi pengen masuk label, ya idealnya lo cari tahu dulu gimana aturan mainnya. Siap. Sama kan kayak gini, pada saat lo pengen nyewa studio atau rekaman di studio, pasti lo harus ikutin aturan mainnya. Misalnya di studio itu harus buka sepatu. Studio itu misalnya harus bayar DP dulu baru bisa, kan gitu kan? Wah, gue seneng nih. Iya. Jadi pada akhirnya, terus lo tanda tangan lagi. Ih, bahaya tuh ya. Misalnya lo tanda tangan, berarti kan sebenarnya nggak boleh ada yang disalahkan pada saat lo udah sepakat dengan aturan mainnya. Harus dibaca deh tuh ya. Nah itu salah satu, maksudnya itu salah satu pilihan yang harus lo lakukan gitu. Jadi lo jangan kayak pahlawan kesiangan terus begitu abis kontrak atau lo cabut dari satu label itu terus lo bilang wah anjing nih label gue gini-gini. Ya lo kan kontrak kemarin. Siap. Kalau tapi kan gue nggak tahu, ya lo belajar dong gitu. Itu satu poinnya. Terus gue berdirinya di sini dudukannya maksudnya mencermati ya gitu. Kadang harus ada informasi buat teman-teman musisi bahwa lu memang kalau mau masuk industri, lu harus tahu gimana industrinya gitu. Jadi pada saat memang lu memutuskan untuk masuk ke label, lu harus terima segala konsekuensinya. Dengan membaca yang katanya tebel-tebel itu ya? Kontrak. Dan juga kontraknya kan kalau di era sekarang apalagi gitu, lu bisa pelajari dulu kok kontraknya gitu. Bukan kontrak gelap yang tiba-tiba lu pokoknya tanda tangan hari ini, take it or leave it, nggak gitu. Baca 3 hari lu bawa pulang, bisa draftnya bisa lu pelajari dulu. Jadi
Mas ini gitu juga? Sempet kan di label gede kan? Oh kamu ngeband. Kasian banget deh. Tapi sering megang gitar ngapain sih? Saya curiga deh. Oh iseng aja. Iseng aja ya. Dia ngidamnya megang gitar. Jadi itu kalau buat senimannya. Tapi Iya. kalau bicara terus, kenapa sih misalnya major label begini? Kalau untuk saat ini ya, gue udah nggak di fase untuk ngobrolin itu. Kenapa? Karena pada akhirnya poinnya sebenarnya lu mau lewat mana aja. Boleh. Yang ya. penting outputnya lu punya karya. Lu mau di label, mau indie label, lu mau apa bodo amat kalau gue sekarang. Iya. Udah bodo amat, yang penting kita sama-sama musisi, saling support. Apa yang bisa gue bantu, terus kita bikin karya yang positif, kita bikin karya yang bisa menginspirasi mungkin banyak orang yang bisa ngasih muatan positif. Itu yang penting gitu. Karena udah terlalu pelik ya. Iya, iya. Dan gak selesai juga gitu. Contoh misalnya gini, kalau ada teman-teman yang masih ngobrolin, lu anaknya industri nih, Iya. lu industri banget nih, gitu. Gue skena nih. Gitu. Maksud gue, pada saat lu ada momen, Bentar. Skena tuh apa? scene lah, scene. Scene, oh, Misalnya. scene. Skena, scene, atau Skena. temen. Misalnya kita sama-sama nih, lu anak label, gue anak skena misalnya. Iya. Terus kita males-malesan nih, ribet-ribet, lu Iya. tak asa gitu kan. Tiba-tiba kita ada momen di mana lu sama gue sama-sama ketemu di luar negeri di acara musik misalnya. Nonton aja. Oh sama-sama nonton lah. Misalnya, Ya. kita ngobrolin itu gak sih? Lu anak skena, gue gak mau deket sama lu, Oh, enggak kan? iya. Iya. Lu sama-sama musisi, oke kita salaman, kita nonton bareng. Iya. Poinnya sih udah harus ke situ, karena maksudnya ke sini kan lu jangan akhirnya jangan permasalahkan lah lu mau lewat mana. Iya juga sih ya. Yang penting outputnya aja gitu. Sama maksudnya nggak usah mengklaim musik lu lebih keren, musik udahlah gitu. Oh, itu enggak lah, jauh Iya lah. maksudnya ada fenomena di mana temen-temen kejebak di sisi itu. Itu dia tuh orangnya tuh. Tuh. Sombong tuh dia. Oh dia sombong dua, gue sombong, iya. Sandy sombong kanister satu, ini Adi sombong apa gitu. Kanister itu nama asli ya? Asli. Kayak nama tabung gitu, tabung kanister gitu. Bukan? Enggak, gue kue lebaran. Kastengel. Kastengel ini. Jadi Iya. emang apa namanya? Ya kalau di fase ini, di saat ini gue sih maksudnya udah bodo amat lah. Misalnya ada yang nanya, Iya. Bang, DM nih. Bang, gue mau tanya bang gitu. Ya kalau jalan ke Ragunan gimana ya? Bang, gue mau tanya bang, misalnya, gue pengen masuk label, gimana menurut lo gitu. Gue bilang, gue tetap akan kasih pengertian sama dia. Lu butuhnya apa gitu. Kalau lu butuh memang, lu nggak punya energi, nggak punya kekuatan, nggak punya peluru yang banyak untuk lu bisa. Karena indie label tuh, lu berjalan sendiri tuh berat men gitu. Ini yang gue lakuin Iya. sekarang kan gitu. Maksudnya nggak Walaupun mudah gitu. komunitas. Iya tetap, maksudnya prosesnya lebih berat gitu. Karena kan lu melakukannya sendiri ya. Masa sih? Loh ini kan bicara masalah indie kan itu. Lu rekaman sendiri gitu? Iya dong, sendiri dalam artian lu tidak dibiayai sama Oh masalah pendanaan. Ya itu salah satunya yang Iya, gue bilang iya, peluru tadi. Baik di produksi maupun di promosi. Itu baru dari sisi misalnya pendanaan. Iya, iya. Tapi ada juga kan input atau masukan dari si pihak label misalnya mungkin lagunya misalnya dari 10 lagu, 5 lagu yang beat ya, 5 lagu yang slow ya misalnya gitu. Itu Oh kan mereka banyak nentuin juga? macam-macam. Hmm. Ya sama kan kayak lu punya studio, lu pasti akan menentukan kan segala kebijakannya untuk orang Iya, yang iya. masuk di sini. Analoginya kayak gitu. Jadi pada saat si musisi nanya ke gue akan balikin ke dia gitu. Lu butuhnya apa? Kalau lu memang Keperluan lu apa tadi kalau itu memang nggak punya tim yang solid buat lu ini ya lu coba jalan lain, misalnya tawarin ke label misalnya gitu. ya. Tapi dengan konsekuensi yang lu harus terima. Pun juga di sini kan, kalau lu sebagai musisi indie yang spiritnya keren gitu. Ya lu punya konsekuensinya adalah lu harus 2 kali, 3 kali bahkan berlipat-lipat energinya harus lebih besar gitu. Dan lu harus punya tim yang solid. Punya tim yang loyal. Bukan ngomongin duit ya gitu. Energi menurut gua. Jadi ya lu butuhnya gimana yang lu mampu karena lu yang tahu gitu. Tapi mas katanya gitu, misalnya panjang nih Iya. obrolannya kan. Dan itu pernah gua jabanin gitu karena ini informasi yang harus dia pahami gitu. Iya. Pada saat dia mau masuk industri, dia udah punya karya misalnya. Dan gue bilang, lu bebas maksudnya. Katanya itu untuk case, misalnya gini, Sen, gue di label untuk satu artis nih, contoh ya. Iya.
lu biasa ngobrol kan kita. Waktu itu ya, lu diatur-atur. Gue gak pernah diatur di label gue waktu itu. Gue gak pernah disuruh jadi A pada saat gue jadi sebagai solois ya. Gue bikin lagu nih, ada 10 lagu misalnya. Bikin bareng Pai misalnya, bikin sama temen, sama lu misalnya gitu. Itu tuh gue gak pernah diatur sama label. Sen lu harus jadi ini ya, lu bikin musikin. Gak pernah. Kalau yang Beneran. lain, selain lu? Ada yang aja? begitu. Kenapa? Gue gak tahu. Batu, lu batu gitu? Enggak. Itu nama sebelum Sen, lu begini sebelum gitu? itu tadi tuh. Sebelum apa tadi? Congkak. Bukan, sebelum lagi tadi batu tuh. Begitu sebelum gak waras batu. Gitu. Tapi bener lu? Enggak, bukan itu sih. Mungkin yang gue tangkap poinnya gini. Yang pertama gue beruntung pasti. Beruntung lah ada di posisi itu kan. Maksudnya enggak. Sandy Beruntung Kanister juga? Yes. Oh ya. Yes. Yes. Oke. Beruntung. Yang kedua, mungkin pada saat gue bikin demo itu yang emang udah lengkap paketannya. Paketan di sini tuh maksudnya gue bikin, gue isi gitarnya sendiri, demonya, terus gue nyanyi. Habis itu mungkin bagannya lengkap, ada intro, ada verse, ada. Pokoknya satu lagu utuh itu lah ya. Itu salah satunya. Terus gue biasanya kalau lagi produktif pada saat ngasih demo ke label ya loyal. Maksudnya loyal di sini tuh gue banyak gue kasih gitu. Dan salah satunya misalnya gue nggak lagu gue udah komplit nih, sementara masih ada lagu sisa gitu. Ada yang dipakai untuk album berikutnya misalnya, atau dikasih ke penyanyi lain. Kayak misalnya Agnes nih, waktu itu ada 2 lagu. Buat Agnes boleh nggak? Boleh. Gitu. Oh siap. Jadi, tapi permintaan si label itu ya untuk ngasih lagu itu? Ya. Bagus lagu-lagu berarti ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Gitu. Tangan dong. Tapi itu kan dulu. Oke, Dulu. ya nggak apa-apa. Sekarang ya tetap bikin Sekarang tetap- musik. sekarang tetap ya? Iya bikin musik. Sebutan tadi yang bikin lagu terkenal, itu namanya apa? Tadi Magician. Magician, Mas. Ya ampun, masa lu gak bisa kesimpulan sendiri? Apa ya? Songwriter. Songwriter. Ya ampun. Bukan juga. Lagunya. Oh tuh, Yang Kalau bikin. dia bikin musik, setiap lagunya yang dipakai siapapun, meledak. Bikin lagu, bikin Iya. lagu. namanya apa? Heeh. Merek obat nyamuk gitu. Ada banyak, ada Baygon ya kan? Ayo sebutin. Ada 3 roda. Trademark. Hit. Hitmaker. Ya, sebutannya Hit. itu. Ya, ya. Udah dibenerin, disalahin lagi. Oh jadi plus minusnya tetap ada juga. Pasti ada lah. Pasti ada dong. Bukan ada Banyakan juga. mana sih? Enggak ya? Rata-rata aja ya? Iya, gini. Kalau ngomongin plus minus, pada saat lu dapat minusnya nih, lu dapat minusnya, gue dapat plusnya. Begitu lu dapat minusnya, kan bagaimana lu menyikapinya akhirnya. Kalau lu menyikapinya santuy, ya udah jadinya, udahlah biasalah kehidupan ya kan, roda-roda ya kan. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di bawah, kadang di bawah, kadang di bawah, terus. Terus abis dong. Hancur. Nih gue udah, Iya. ludah gue udah dikit nih kan. Nih. Gue pengen minum banget. Minum lah. Gue belum? konsisten. Oh ya siap. Sandy konsisten Ada dikit lagi. kanister. Ini penyanyi juga kan? Ya, Iya. jadi banyak nih penyanyi apa Iya. model terakhir. Jangan Studio lupa, juga kan? Studio rekaman juga kan? gue studio rekaman. Tapi nggak disewain. Iya gak apa-apa. Gue gak mau senyawa soalnya kan gue ada. Bukan ada ngapain? Kan arah gue nggak ke situ. Tapi kan Orang lu gue udah ngomong tahu tadi. di studio lo, Iya. masuk gue suruh Iya, iya. nyewain ke sono. Jadi gini. Ayo lo kalah lo. Iya udah kalah. Kalah kan? minum dulu. Ini namanya bir peletok. Air jahe. Wah kalau ini mau gue. Gak ngomong sih. Dia gak ngomong sih. Ya kan lu nggak sediain, lu bilangnya kopi ya Tadi gitu. kan ditanya sama temen gue, lu maunya apa mas? Gue air zam-zam maunya. Tuh. Kan tadi kasih air jahe salah kan? Enggak. Enggak. Oh iya nih tadi. Dia Gue malas ngeles aja. Autotune. Autotune. Gua Kenapa baru- lu taunya autotune? Ada Melodyne padahal. Gak penting. Iya. Ada. Pertama yang gue tau Melodyne. Melodyne. Ya. Kalau software buat apa namanya? Buat ngerapiin vokal. Nah, sebagai penyanyi, Kenapa? pernah gak sih ketemu orang yang baru mau rekam? Bukan lu? pernah. Udah. Sekarang semua penyanyi sekarang ya, Iya. yang gue direct ya Iya. vokalnya, pasti gue autotune. Enggak, Pasti pernah gua permintaan Melodyne. mereka yang tiba-tiba gitu. Nggak ada sih. Maksudnya mereka udah punya kesadaran. Toh gini, dulu mungkin awal-awal adanya software, autotune, Melodyne dan sebagainya,
itu kayak aib kan. Anjir masa gue gitu loh. Iya. Masa gue diginiin. Tapi sekarang akhirnya lebih ke kebutuhan kan. Maksudnya ini bukan hal yang tabu atau culun lo gitu. Ya sekarang misalnya gini, lu udah main gitar bagus. Terus tiba-tiba nggak pernah gue main gitar bagus. enggak kan, lu denger dulu. Oh, iya, kita iya, rewind nih. Misalnya. Iya, siap. Ya. Nah, misalnya lu main, masa gue mesti tunjuk Dia security di pintar bawah. banget ya. Penyanyi, penyanyi sih dia. Itu Sandy cerdaskan Esther nama gue. Nggak jadi dosen aja lu gitu. Udah. Iya, Udah. Aktivis juga. Aktivis juga ya. Ya aktivis musik kata Tong. Dia ini kok masuk sih? Siapa sih dia? Siapa sih? Siapa sih? Siapa tolong deh. Bang Haji Oma Irama. Ini. Yes. Tadi ya autotune. Autotune. Kalau dulu mungkin iya, tapi sekarang tuh maksudnya udah jadi hal biasa dan terus bukan aib juga. Misalnya lu main gitar bagus, terus gitar lu di EQ lah. Iya. Dikasih delay misalnya atau di reverbnya sampai becek lah misalnya gitu. Ya, Itu nggak apple to apple dong. Enggak. Gimana sih dia? Bukan. Ini vokal pales. dengerin gitu. dulu dong. Nggak, Sebagai kali punya ini studio nggak, yang kali ini nggak bijak, bisa. Kali ini nggak sebagai bisa. studio yang Kali ini keren, nggak bisa. studio yang Oh, keren ini. Lanjut. Nah, kan yang Lanjut, paling lanjut. keren ini, yang hanya satu-satunya Di Sawan Permai. setelah kan? nomor 2. Gimana tuh? Satu- Satu-satunya setelah nomor 2 bisa. Cuma satu gue Sawan Permai. Hah? Cuma satu sudah gue Sawan Permai. Satu-satunya ya? Satu-satunya. Di Sawangan Sawangan, Permai. Iya. Daerah ibu kota? Oh enggak ya? Enggak. Jawa Barat. Iya, enggak. Jawa Barat, Depok, Jawa Barat. Jawa Barat. Satu-satunya yang paling keren, men. Sawan Permai. Apa namanya? Sawan Permai. Sawan Permai. Soalnya di Sawangan udah ada lagi yang lain. Kalau Sawan Permai ini doang. Dah tadi katanya di seluruh Sawangan. Sawangan Permai. Oh. Sawan Permai ini doang. Kalau di Sawangan banyak. Kasih jempol. Satu lagi. Jempol kaki. Jangan. Oh, jangan. Jelek jempol gua. Tadi jadi kendala yang Udah kau nggak masalah hadapi- lah. Intinya poinnya udah nggak masalah. Atau tuh nggak masalah ya? Nggak masalah lah. Tapi dari, Yang dari masalah- awal sampai akhirnya harus di autotune gimana sih? Enggak, gini. Kok enggak sih? Enggak. Kan gue lagi ngomong Sekarang enggak. dia nggak mau dengerin gua kan? Iya dong. Kan gue pakai tutupan nih. Lo nggak tahu aja nih. Gue pakai tutupan Iya, nih. Gue dikasih kode nih. Ngomong ini loh, balasnya siap. gitu. Pasti dari dia nih. Enggak. Ya, bukan. Dari orang lo. Operator lo. Waduh. Terus gue malah dibelain nih Bor. Alhamdulillah. Terus nggak masalah lah autotune. Maksudnya mau dari pertama kayak mau dari nggak ada lagunya di autotune juga nggak masalah lah. Tapi bukannya dia malah jadi kayak nyanyi kan gue suruh denger biasanya kan, Ya. lu dengernya. Dia tahu ini fals. Hmm. Mas, yang ini dia autotune aja. Hmm. Kan gue kesel kan, maksudnya bisa nambahin jam. Hmm. Jadi nambah jam overtime dapat duit lagi gitu. Alhamdulillah. kan ya? Alhamdulillah, Iya. daripada ngedit cuma 5 menit kan, ya ampun. Autotune jadi kayak gak mau berkembang sendiri dianya gitu. Ya kan nanti dia sendiri yang ngerasain. Pas lagi Ya manggung udah gitu ya. yang lo bilang tadi. Cuman kalau bicara prinsip teknologi kan, ini agak Iya. serius nih berat nih. Gue takut Iya. lo nggak nyampe nih. Enggak sih, gak nyampe sih, cuma ngomong aja tapi ngomong Iya aja. oke. Kalau ngomongin nggak nyampe, Ya, gitu kan, di teknologi itu, ya. poinnya kan gini, teknologi jangan lo salahin. Wah gara-gara autotune nih. Gitu. Gue gak nyalain teknologinya, orangnya. Ntar dulu, Oh ya iya. potong dulu dong. Aduh, Kan iya, gue iya, lagi iya. ngomongin itu. Iya, iya. Pada saat ada teknologi yang mempermudah kita, lu nggak bisa salahin orangnya. Karena itu pilihan sebenarnya. Ada juga gue dapat klien nih misalnya, atau lu dapat klien mungkin suatu saat akan ada. Dia sadar bahwa bang, gue suara gue pas-pasan, tapi gue pengen banget nyanyi. Gimana caranya supaya bagus? Itu kan jadi solusi kan. Gini aja bro, Iya. gue bantuin autotune-nya. Ada yang kayak gitu kan. Tapi yang jadi masalah, kalau misalnya dia nggak sadar kalau nyanyinya kurang, udah gitu main nyuruh-nyuruh gampangin kan. Ya, itu dia. Bang udahlah gampang lah ntar autotune aja. Nah itu Nah, yang itu. yang kurang tepat kan. Tapi kan nanti dia juga yang ngerasain. Tapi dengan adanya video ini gue harap orkester paham lah penderitaan gue kan. Lu kagak bisa Karena- nyanyi, lu maksa. Tapi lu gak minta dari awal kayak tadi itu, jujur aja ya. Itu satu jujur. Pas, Terus juga. lu bisa masuk tuh di situ sebagai orang yang bijak nih. Ya. Nggak apa-apa buat kebutuhan ini gue bantuin autotune biar keren lo. Tapi besok jangan lupa latihan terus. Minimal lu latihan buat lagu ini aja. Kalau pas begitu lagu lain falas nggak apa-apa. Gitu. Untuk dia supaya bisa belajar dulu lah. Minimal Belajar dia dulu bertanggung ya? jawab sama karyanya kan. Pas Iya. dari satu lagu itu perfect nih. Yes mantap gitu kan. Terus pas begitu Manggung. lagu lainnya lagi Nah, itu dia. hancur. Itu kewajiban lu untuk mengedukasi. Iya dong. Tapi dengan cara yang santun. Santun gue. Kalau keren kan udah ada dulu nih. Iya. Keren, bagus, udah ada di lu.
Santun gue kurang kan? Santunnya kurang. Ini kayak santun kurang loh. Masalahnya santun itu yang jadi masalah kan. Ini anak mana sih santun? Anak Sawangan apa ya? Regensi ya? Ya gitulah Bang Santun. Bang. Bang Dul. Jadi- Jadi ya maksudnya kalau ngomongin teknologi kan sebenarnya fungsinya untuk mempermudah. Tapi Ya. memang kalau ngomongin, tapi kan gara-gara teknologi orang jadi gini nih. Ya itu ya dia kejebak aja. Seperti pisau dengan dua mata ya? Ini yang paling gue tunggu nih akhirnya dari semua omongan tuh. Si pisau itu ya. Iya, lu bisa gunakan bijak motong buah. Yes. Bisa buat malak orang. Yes. Pilihan lu sendiri. Gitu. Oh. Nggak, lo bilang dulu. Ini apa gini? Kan kita masih ngomongin istilah. Iya, gitu loh. kita pakai perumpamaan istilah. Iya. Kita putusin ya, nggak boleh pakai istilah ya. Jangan dong, berat. Jangan. Iya. Oke, terakhir ya. Pertanyaan terakhir nih. Aduh, gue lagi hot-hotnya nih. Nggak Udah bisa, terakhir aja. nggak bisa. Nggak, lo yang cabut deh kalau lo capek. Gue ngomong sendiri. Nih, ada dia nih, dari nemenin lu nih. Jadi gini nih, Gue udah sering ngobrol sama dia hampir sering tiap ya? hari. Sama lo gue sama belum. Mas Fajar kali ntar. Tenang aja, Mas Fajar. Oh iya Fajar ya. Mas Fajar. Iya. Dia salah satu musisi yang Pas dia Fajar, gue senja. Fajar senja. gua sore. Lu sore lu. Lu mesti bayar lo, ada bandnya lo, legend. Gua E-nya 2 kali. Oh, E-nya 2 kali. Iya, sore gitu. Tapi kan sama penyebutannya. Beda. Sore juga, sore juga. Sore gitu. Sama. E-nya panjang. Kan artinya sama, sore. Oh iya. Kolaknya ada Iya. Kalau lu pakai K aja, sorek gitu. Merek BH. Sorek. Merek BH. Eh, Sorek merek BH. masa sih? Iya. Tahu banget. Gak sengaja kemarin, gak sengaja kemarin. Di-cut Mas, aja ntar. pertanyaan terakhir Mas, please Mas, udah malam, ngantuk banget gua. Please. Anjir, setengah 12 ya? Iya. Siang kan, setengah 12 siang. Setengah 12 ya. Masalah manajer. Nah, gue gak mau ngomongin masalah sih. Hidup gue udah banyak masalah nih. Solusi manajer untuk sebuah band. Seperlu apa sih? Kayak Manajer. kemarin ada beberapa Nggak, gitu dah, gue tahu nangkep. Poinnya gini, manajer lo harus tahu dulu nih. Maksudnya pengertian manajer apa, terus job desk-nya apa. Lu sebagai seorang artis, seniman lah gitu. Lu butuh nggak seorang manajer? Itu dulu kan, pada saat lu udah tahu itu semua, lu perlu nggak? lu jangan nanya gue lagi, kan gue lagi ngejelasin. Oh iya, iya. Kan tuh, kan Iya. panjang kan nih. Iya, iya. Sampai jam 3 nih. Ini Nah, aduh. misalnya Iya. Iya. itu tadi kan, Iya. misalnya terus oh gue butuh. Nah pada saat gue tahu pengertian manajer, job desk-nya manajer, kerjanya apa aja sih, maka gue akan bisa memilih orang yang tepat untuk kita bekerja sama. Lu sebagai manajer gue ya. Kerjasama ya, Teh? Iya dong, partner dong. Nggak ada bos di sini. Oh siap. Iya dong. Lebih Lu dengan elegan klien gitu lu juga sama kan, si klien nggak seenak-enak aja, mas ini gitu. Pasti kan, ya lu sama-sama membutuhkan, sama-sama ya mendapatkan keuntungan gitu. Jadi masalah Keren ya, asik ya jawabannya. Cihe ya. biasa aja sih. Enggak lu dari muka lu. Tadi lu bilang poinnya nggak boleh bohong. Oh iya benar. Nah, Keren. Keren ya. Asik ya. Jadi kembali, tapi kayaknya hampir semua Enggak, bahu lu jangan naik juga. wah, Iya. pelaku seni artis Indonesia tuh kayak pasti ada ya. Punya manajer gitu ya buat ngatur-ngatur waktu dia lah. Idealnya emang gitu. Idealnya. Idealnya memang harus ada manajer. Tapi untuk Karena masalah perlu dan enggak, balik lagi kan, iya ya. baik lagi ke si artisnya, si penyanyinya atau musisinya. Gue perlu nggak ya? Oh, mungkin tahun ini atau 2 tahun ke depan gue nggak perlu. Gue bisa dibantu sama temen, saudara dan lain sebagainya. Tapi pada saat memang lu udah nggak bisa handle lagi, udah nggak bisa kepegang nih, Iya. harus ada yang arrange, harus ada yang atur, harus ada orang yang bisa lu ajak diskusi tentang. Oh, termasuk itu juga. Iya dong. Kan makanya tadi namanya lu harus tahu dulu nih pengertiannya. Habis sudah tahu pengertian dasarnya manajer, ngatur. Ngatur apa gitu kan. Kalau lo mau ngatur kan lo harus mikir dulu kan sebelum diatur gitu. Jadi itu salah satu fungsinya juga bahwa seorang manajer itu adalah harus menjadi teman diskusi yang baik. Teman berbisnis yang baik gitu. Macam-macam lah. Pokoknya gue sih ngasih inputannya yang positif lah. Jadi buat teman-teman yang baru ingin memulai gitu. Pada saat lo memang pengen masuk industri, lo harus tahu industrinya. Semua apa yang itu lo ya? butuhin gitu. Terus supaya langkahnya maksudnya nggak ada penyesalan, nggak ada lagi kekecewaan misalnya. Karena emang Pernah udah kecewa? lo persiapin. Pernah kecewa ya? Baru tadi nih, Baru pas tadi? lu ngomong kecewa itu Kecewa ya?
Langsung kecewa ya. Gue boleh nutup gak nih? Gue sih belum mau, gimana tuh solusinya? Lu pengen nutup, gue belum mau. Gue tutup aja tapi lu gak mau gitu aja ya. Tetap gue tutup tapi lu gak mau gak apa-apa gitu. Atau gue ngomong duluan deh, karena gue yang gak mau kan. Iya. Gue gak mau ditutup, enggak harus ditutup gitu. Ya udah coba. Sejam. Gitu. Jangan dong. Oke, Forecaster pengalaman sudah ada tadi ceritain. Ilmu-ilmu masalah label sudah dikasih tahu. Manajer sama satu lagi tadi apa? Lu yang nanya, gue gak mau bantuin. Enggak, jangan. Autotune juga ada. Enggak, teknis rekaman lah. Ya teknis rekaman sampai yang tadi masalah sapi perah itu cuma istilah saat lu jadi orang yang minus dari si pihak labelnya. Saat lu plus mah nggak ada istilah sapi perah lah ya. Iya. Tapi udah. Kan mau tutup. Enggak. Udah. Gue pengen gini, emang kebiasaan Oh, gue. iya, siap. Emang gitu kalau kadang orang ngomong. Jadi kita gitu. berterima kasih sudah Gua datang. Makasih dong. Gue enggak dong. Lu nggak minum sih. Lu dulu ngomong makasih baru gue. Iya, makasih. Gimana sih? Lu dulu Oh, iya, ngomong coba. makasih Terima kasih juga gue udah diundang di sini. atas ilmu-ilmunya, pengalamannya dari Mas Sandy. Atas kepercayaannya sudah mengundang gue sama tim yang keren. Yang tadinya gue ngantuk jadi Seger lagi ya. enggak, tambah ngantuk. Makasih udah berbagi gitu. Maksudnya gue kangen juga main-main studio. Kan lu punya studio. Kan gua... Jadi ngobrol lagi, lu sama kayak dia sama kayak tamu kemarin. Dia sadar akhirnya. Gue Dia sama pancing. kayak Dia sama kayak dia nih. Dia sama kayak dia nih. Oke, Forecaster. Sebagai aktivis musik, yoi dong. Sebagai aktivis musik ya? Sebagai aktivis, lu kan aktivis juga. Lu punya studio dan segala macem, panjang. Mas, udah Mas. Tolong dikeluarin deh. coba. Enggak, lu nyanyi Muse lah. Nyanyi Muse lah. Gua nggak bisa nyanyi, jangan dong. Itu langsung. Ya. Forecaster, bye. Bye, terima Dar, kasih. dar. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dar. I love you, Dar. bahagia terus. Siap. Yo, brother. Gitu So much. Oh ya, gitu. Gitu.